Selamat pagi, siang, dan sore untuk Bapak Suyoto dan teman-teman yang sedang menyaksikan hasil presentasi saya. Sebelum saya mulai ke presentasi saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Agung Muleko Putra. Saya dari kelas Grafkom A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengkodean saya. Untuk mempresentasikan hasil pengkodean saya akan dibantu dengan sebuah slide dari PowerPoint untuk memudahkan memahami dari pengkodean saya. Langsung saja kita mulai ke hasil dari presentasi saya atau hasil dari pekerjaan pengkodean saya. Pengkodean grafika komputer dari saya Agung Muleko Putra 1907-10426. Bisa dilihat ini adalah hasil dari pengkodean saya. Terdiri dari berbagai macam item, yaitu mulai dari background yang terdiri dari dinding, atap, lantai, dan beberapa furnitur seperti lemari, sofa, meja, TV, figura dan foto, kulkas, dan AC, serta TV dan meja. Serta ada juga sebuah stand dari TV itu sendiri. Oke, selanjutnya kita beralih ke konsep pengkodean. Di sini saya menggunakan beberapa konsep pengkodean untuk memudahkan pekerjaan saya. Yang pertama adalah kita bisa lihat di sini ada load tekstur yang diberi judul berbeda-beda. Jadi tiap load tekstur atau prosedur load tekstur itu terdiri dari gambar masing-masing. Seperti contoh yang di sini bagian kiri atas ada wall.jpg. Lalu akan ada prosedur baru ruang kiri kanan yang akan meload teksturnya nanti. Bisa dilihat di prosedur gambar ruang kiri kanan ada text chord untuk mengatur gambar seberapa besar dan seberapa banyak bagiannya gambar, dan ada GL vertex untuk membuat bidang itu sendiri dari titik-titiknya. Selanjutnya gambar akan didefinisikan lagi pada gambarku atau prosedur gambarku yang nanti akan dipanggil di main. Bisa lihat untuk konsep yang pertama ini, load tekstur akan dibeda-bedakan masing-masing yang kita mau, seperti ada load tekstur 4, 5, 11, dan ya, seterusnya. Habis kita load teksturnya, maka kita akan push matrix untuk memasukkan bidang itu, lalu akan kita GL translated untuk mengatur arah koordinat titiknya. Selanjutnya kita masukkan dari prosedur yang akan kita buat ya, seperti ada gambar ruang atas, ruang bawah, belakang, dan kiri dan kanan. Lalu akan di-pop untuk menyelesaikan dari hasil itu sendiri. Kemudian ada konsep kedua, di mana load teksturnya berupa parameter ya, parameter yang bisa dirubah-rubah nilainya. Dan selanjutnya dari konsep ini, load teksturnya akan dipanggil lagi ke sebuah gambar ruangan, sebuah balok yang sudah terdefinisi, namun untuk parameternya gambarnya itu bisa dirubah-rubah, jadi lebih versatile gitu. Lalu perbedaannya juga ada di kita akan membuat lagi sebuah prosedur dinamakan sofa set, di mana untuk push matrix dan pop matrixnya akan dilakukan pada prosedur ini. Berbeda dengan yang sebelumnya, titik-titik itu akan didefinisikan baru ya, bidang-bidangnya akan baru. Sementara ini bidangnya satu, namun kita akan merubah skalanya sesuai dengan kita mau. Seperti ini sofa set bisa dilihat, dan dari parameter tadi kita bisa memasukkan gambar seperti yang ini, sofa JPEG. Lalu scale-nya itu kita ubah. Lalu di gambarku nanti kita tinggal memanggilnya di gambarku itu. Seperti yang bisa dilihat pada bawah ya, yang paling bawah kanan ada sofa set. Itu adalah hasil pemanggilan dari prosedur gambarku. Nah, keuntungan dari konsep yang kedua ini, dia akan lebih mudah untuk membuat sebuah benda yang terdiri dari banyak atau lebih rumit ya, seperti sofa. Sofa kan terdiri dari alasnya, sandarannya, dan bagian kiri dan kanannya. Nah, untuk membuat sebuah satu set itu kita perlu untuk memainkan balok. Jadi balok itu dirubah ukurannya sebagaimana rupa, kemudian dijadikan satu item dan menjadi sofa set. Nah, berbeda dengan konsep pertama di mana kita membuat bidangnya itu satu persatu, yang konsep kedua ini kita merubah bidang yang sudah ada. Jadi gambar ruangan ini berupa balok
yang nanti ukurannya akan kita rubah. Otomatis kedua konsep ini ada keunggulan dan kelemahan. Untuk yang pertama sendiri seperti kayak yang pertama itu kita keunggulannya adalah kita lebih mudah untuk menjelaskan bagaimana titik-titik ini dapat terbentuk gitu ya. Kalau yang kedua ini lebih ke untuk barang yang rumit atau memerlukan satu set gitu ya. Ataupun untuk yang konsep kedua ini memudahkan kita untuk membuat item, tapi untuk penjelasannya untuk kita agak sedikit kesulitan untuk menjelaskan bidang itu sendiri nanti atau item itu sendiri. Bisa dilihat selanjutnya di sini ada di main-nya, yaitu bagian inti kita di mana prosedur gambarku nanti yang berisikan gambar-gambar atau bidang-bidang atau item-item yang sudah dibuat. Nah, di sini ada GL translative-nya untuk mengatur view atau koordinat dari keseluruhan gambar. Lalu kita bisa lihat di situ ada push matrix dan GL rotate untuk merubah arah rotasi gambar. Kemudian prosedur gambarku yang tadi sudah dijelaskan lalu di pop. Selanjutnya kita akan melihat item-item yang sudah dibuat secara satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang atau bagian yang menopang item-item lain. Jadi latar belakang ini sendiri terdiri dari sebuah kotak dengan bagian depan kosong. Terdiri dari dinding, lantai, dan atap. Dan untuk pengkodeannya sendiri ini menggunakan konsep pertama, di mana ini terdiri dari bidang yang terpisah. Jadi kita define satu persatu, mulai dari ruang kiri dan kanan, dinding kiri dan kanan, dinding belakang, dinding atap, dan lantai gitu. Selanjutnya bisa dilihat bahwa ini adalah tekstur yang digunakan, yaitu ada tiles.jpg, wall.jpg, dan seal.jpg yang nanti akan dipanggil tiap tekstur yang berbeda karena kita menggunakan konsep pertama. Nah, bisa dilihat di sini yaitu ruang kiri kanan, atas, bawah, dan belakang. Depannya tidak ada karena ya kosong untuk bisa kita lihat nantinya oleh para ya yang usernya pengen melihat gitu ya. Lalu kita bisa lihat di sini seperti yang sudah saya jelaskan, load teksturnya itu berbeda-beda karena dia menggunakan konsep pertama. Nah, dan di gambarku dia juga pemanggilannya akan berbeda-beda. Load teksturnya dahulu, kemudian akan di push matrix, lalu kita rubah arah koordinat titiknya, kemudian kita masukkan prosedur masing-masing gitu ya. Nah, bisa dilihat di situ ada GL text chord yang dimana untuk mengatur gambarnya itu sendiri, bagaimana pecahan gambarnya, seberapa banyak pembagian dari gambarnya. Kemudian GL vertex untuk ukuran bidangnya, bisa lihat di situ. Nah, kita akan berlanjut ke item selanjutnya yaitu lemari. Nah, lemari ini terdiri dari 4 set yang memiliki pengkodean yang sama. Jadi di prosedur gambarku kita tinggal memanggil 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena ya kita menggunakan konsep yang pertama dengan pengkodean yang sama. Jadi kita pemanggilannya saja yang perlu dibanyakan. Kita bisa lihat di sini ada teksturnya berupa cupboard.jpg. Ya. Selanjutnya kita akan melihat dari pengkodeannya itu sendiri. Nah, di sini ada gambar lemari. Prosedur gambar lemari mengatur dari bidangnya itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada bagian depan, bagian belakang, bagian kiri, kanan, atas, bawah dengan text chord dan vertex yang berbeda. Bisa dilihat untuk bagian depan dan belakang, bagian text chord-nya akan lebih kecil atau berbeda dengan bagian kiri dan kanan. Kenapa? Karena bidangnya ini berupa persegi, otomatis ketika dia memasukkan 0,5 maka bidangnya akan atau gambar teksturnya akan terbagi menjadi 2. Jadi tidak akan menampakkan pintunya. Jadi dia lebih terlihat setengah. Jadi ketika kita lihat itu akan lebih sesuai gitu ya. Dan juga bisa kita lihat di kanan atas ada load teksturnya, load tekstur 6, cupboard JPEG yang tadi gambar tadi yang sudah dimasukkan. Lalu di prosedur gambarku seperti yang sudah dijelaskan,
akan dipanggil 4 kali dengan tekstur yang sama, namun GL translated-nya aja yang berbeda. Karena kan kita ingin mengatur titik koordinatnya itu berbeda gitu ya. Misalnya agak di pojok kiri, pojok kanan, ya seperti itu. Selanjutnya yaitu gambar kubus. Gambar kubus ini digunakan untuk beberapa item. Dan gambar kubus ini sebenarnya ketika kita pertama kali mengerjakan pengkodian, ini adalah dasarnya. Jadi gambar kubus itu pada pengkodian kali ini digunakan sebagai alas meja dan TV. Sama seperti dengan lemari tadi, pengkodiannya itu sama. Hanya perlu dipanggil 4 kali, namun perbedaannya teksturnya berbeda ini ya. Bisa dilihat teksturnya berbeda. Dan kita akan melihat tekstur yang dipakai untuk gambar kubus ini. Pertama ada gambar .png yang akan dipanggil beberapa kali untuk menjabarkan foto dan alas itu sendiri. Ada tekstur 1 yang digunakan beberapa kali juga, dan tekstur 2, serta ada wood2.jpg sebagai tekstur meja gitu ya. Bisa dilihat ini adalah salah satu pengkodeannya. Salah satu pengkodeannya, kenapa saya bilang salah satu, karena saya hanya menjabarkan di sini load tekstur 1 dengan tekstur 1 JPEG, dan sama sebenarnya pengkodeannya sama, hanya saja isi dari gambar atau teksturnya itu saja yang berbeda gitu ya. Kemudian ada gambar kubus. Ini sebenarnya sama, isinya sama karena berupa bentuk kubus, dan bisa dilihat gambarku baru di sini akan terlihat ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu dari teksturnya. Namun sebenarnya sih dari gambar kubusnya atau prosedur gambar kubusnya itu sama, dan GL translated-nya juga berbeda gitu ya untuk arah koordinasinya. Kemudian di sini ada televisi beserta stand-nya. Televisi beserta stand menggunakan tekstur tv.png dan tekstur 2.jpg. Bisa dilihat ini ada pengkodeannya. Untuk stand-nya itu lebih kecil dan menggunakan konsep pengkodean pertama gitu ya. Selanjutnya kita akan melihat figura dan foto. Figura dan foto menggunakan konsep pengkodean yang pertama, di mana teksturnya berbeda. Teksturnya sebenarnya sudah ada kan, tekstur yang foto tadi, kita menggunakannya kembali di foto ini. Dan ada figuranya sendiri itu sebenarnya sebuah bidang persegi panjang ya, bidang datar, lalu ditempel dengan foto yang ukurannya lebih kecil gitu. Jadi terlihat seperti kayak ada frame-nya gitu. Selanjutnya meja. Meja di sini kita gunakan hanya bidang datarnya saja atau bidang atasnya, karena bidang bawahnya itu kan sudah menggunakan kubus tadi. Bisa dilihat di sini ada pengkodeannya, menggunakan konsep pengkodean yang pertama, di mana teksturnya menggunakan wood2.jpg, kemudian menggunakan prosedur gambar meja, yaitu prosedur baru, dan di gambarkunya akan di-load tekstur 9, yaitu tekstur wood2.jpg, kemudian diatur arah titik koordinatnya menggunakan GL translated, dan kita masukkan prosedur gambar meja. Nah, kemudian kita akan memasuki untuk penggunaan konsep kedua, mulai dari sofa set. Bisa dilihat sofa set ini terdiri dari dua tekstur, yaitu sofa JPEG dan sofa 2.jpg. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 buah sofa yang terdiri dari alas, sandaran, bagian kiri dan kanan. Terus kemudian kita panggil di sofa set, prosedur sofa set itu sendiri sebanyak 3 kali ya. Kalau yang di contoh sini kita bisa lihat ada di kanan, tengah, dan ada di kiri. Perbedaannya sebenarnya hanya di titik koordinatnya saja. Kita perlu mengatur sebagaimana rupa agar dia bisa menjadi satu bagian gitu. Tapi kita mengaturnya di sofa set, di prosedur sofa set, tidak mengaturnya di gambarku. Dan bisa dilihat sendiri karena ini menggunakan konsep yang kedua, load teksturnya berupa parameter yang bisa dirubah-rubah nilainya, atau ya sebuah variabel bebas gitu ya, yang bisa dirubah nilainya. Nah, dan ini menggunakan satu prosedur
bidang yang nanti akan dirubah atau skalanya akan dirubah di prosedur sofaset, yaitu prosedur gambar ruangan. Nah, ini adalah untuk item-item tambahannya, yaitu ada AC, kulkas, dan remote atau remote. Bisa dilihat menggunakan tekstur ac.png, refrigerator.jpeg, dan remote.jpeg. Dan karena ini sebagai tambahan, untuk mempermudahkannya, saya menggunakan konsep yang kedua, yaitu kita hanya menggunakan gambar ruangan, kemudian kita atur di masing-masing prosedur, yaitu prosedur ada AC, refrigerator, remote. Nah, kemudian kita rubah skalanya, skala gambar ruangan itu, dan kemudian karena itu sebuah parameter umum, kita bisa rubah-rubah nilainya. Lalu kita panggil tekstur-tekstur yang sudah kita buat. Nah, demikian maka akan secara keseluruhan apabila kita masukkan dengan titik-titik koordinat dari GL Translated yang sudah ditentukan, maka akan menjadi gambar satu kesatuan yang bisa kita lihat seperti sekarang ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan mohon dimaafkan. Terima kasih.